hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia 13 sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali di acara doa Sabtu pagi. Sebelum kita bersekutu di dalam doa, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan berkumpul, bersekutu di acara doa Sabtu pagi. Dan sebentar ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong kami dalam pembacaan firman, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, sungguh-sungguh Tuhan berkenan. Kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Tolong kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman renungan hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah,
hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, secara sadar atau tidak sadar, kadang kita terjebak pada situasi membeli barang-barang secara berlebihan yang mengakibatkan hanya pada penumpukan barang yang belum tentu digunakan. Situasi rumah menjadi penuh dan berantakan. Untuk mengatasi barang bertumpuk, ada dikenal sebuah metode bernama KonMari method istilahnya, sebagai panduan dalam memilih atau merapikan atau bahkan membuang barang yang sudah tidak diperlukan. Dengan menerapkan metode ini secara tepat, banyak orang yang berhasil memiliki hunian atau tempat kerja yang secara permanen lebih teratur, lebih sistematis, rapi, dan efisien. Mereka juga dilatih untuk memiliki gaya hidup yang lebih minimalis. Dengan gaya hidup yang baru, yang ringkas dan teratur, dikatakan akan mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih positif. Bapak Ibu terkasih, demikian pula banyak kali di dalam kehidupan kita pun menimbun atau melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kebiasaan, perilaku, sifat, atau karakter yang justru bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Firman Tuhan hari ini mencatat ada banyak kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti dusta, kemarahan, mencuri, perkataan kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Kebiasaan-kebiasaan yang kerap mungkin sudah menjadi karakter, itu hanya akan membawa kita kepada jurang maut. Kebiasaan lama dan karakter dosa melekat di dalam kehidupan sehingga kita terjebak dan sulit untuk melepaskannya. Kehidupan kita, kehidupan yang terjebak di dalam kebiasaan yang manusia lama, tidak memancarkan terang kasih Allah. Namun sebenarnya kita memiliki jalan keluar. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus sudah mati satu kali untuk penebusan dosa, dan ia sudah bangkit mengalahkan maut, sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus diberi kuasa untuk lepas dari belenggu dosa maut dan diubahkan menjadi baru. Kepastian jalan keselamatan sudah disediakan Allah sendiri bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita membuang kebiasaan-kebiasaan lama yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu hubungan kita dengan sesama? Kebiasaan, karakter, atau sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia lama dan manusia baru tidak bisa menempati diri yang sama. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah merupakan ekspresi pikiran dan perasaan dari Tuhan sendiri. Hidup kita menjadi bejana Tuhan, di mana pikiran dan perasaan Allah diekspresikan di dalam hidup kita. Dan ini adalah sebuah proses terus-menerus yang akan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Dengan pertolongan kuasa dan kasih Allah di sorga, kita akan dimampukan untuk melakukan bersih-bersih kehidupan kita. Ini sesuatu yang tidak mudah, namun kita dimampukan untuk membuang sikap, karakter, kebiasaan lama kita yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Memilih sikap hidup yang berkenan kepada Allah saja, itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 25-31 menuliskan tips-tips cara bersih-bersih kehidupan. Dengan cara yaitu membuang semua sifat, karakter, perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti dikatakan misalnya membuang dusta,
melepaskan diri dari kebiasaan menyimpan amarah, meninggalkan perilaku mencuri, dan seterusnya. Perilaku-perilaku ini yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita buang jauh-jauh. Kita memilih hanya melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan saja, di mana kita memilih gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup manusia baru, di mana kita bisa memancarkan terang kasih Kristus. Jadi sekarang kondisi manakah kehidupan yang ingin kita jalani? Bapak Ibu, mari kita evaluasi diri kita dan pastikan bahwa kita benar-benar sudah membuang setiap hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Kita memilih menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau memberkati dan menolong kami, Engkau memilih kami menjadi manusia baru. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kemampuan dari Tuhan. Kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, menjadi manusia baru, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami berdoa. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Di dalam kerendahan hati kami saat ini ya Tuhan, kami sujud menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus saat ini kami bersyukur atas perjumpaan dan kebersamaan kami melalui persekutuan doa Sabtu pagi pada saat ini. Melalui perjumpaan ini ya Tuhan, kami boleh saling berbagi, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami pun boleh bersama-sama di dalam kesatuan hati. Kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, memohon urapan Tuhan, memohon jamahan Tuhan untuk orang tua kami, untuk saudara kami yang sedang di dalam kelemahan tubuhnya, yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, pemulihan kesehatan dan kekuatannya. Saat ini kami bersama bergumul ya Bapa, kami bersama memohon kemurahan kasih Tuhan untuk Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah, Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani, Bapak Sudono, Bapak Esparmun, Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania, Ananda Elisabeth, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian, Ibu Amirah,
Ibu Diana Krisnandari. Kami juga mohon untuk Ibu Sukarni, Ibu Diana Muda, Ibu Esti Wiyati, Ibu Sumiem, Ibu Sunarsih, Ibu Pujo, dan juga Bapak Parti Susanto, Pak Suyitno, Pak Hari Supriyanto. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk saudara kami Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, maupun Ibu Kastilah Susilo. Demikian pula bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya saat ini. Ya Bapa, kami mohon dalam kuat kuasa-Mu, pulihkanlah kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami, bagi saudara kami, berilah kami semua kesabaran ya Bapa, untuk terus dapat mendampingi orang tua kami, mendampingi saudara kami, istri kami, suami kami, eyang kami, anak-anak kami di dalam menjalani proses perawatan ini. Kiranya Engkau pulihkan seluruh dan kemurahan kasih Tuhan, dan biarlah Engkau memampukan kami semua untuk tetap bersyukur dan terus memiliki pengharapan dan kesabaran. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan terus menaungi kami, Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menjaga kehidupan kami. Dan biarlah dari apa yang sedang kami hadapi dan alami saat ini ya Bapa, boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami pun saat ini juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan untuk menemukan pasangan hidup yang telah Tuhan pilihkan untuknya. Biarlah di dalam pengharapan dan penyerahan diri kepada-Mu ya Bapa, pada akhirnya mereka boleh bertemu dan menemukan pasangan yang telah Tuhan pilihkan untuknya. Dan janganlah kiranya Engkau biarkan mereka salah pilih, salah jalan ya Tuhan. Di dalam terang cahaya kasih-Mu ya Bapa, pada waktunya perjumpaan mereka menuntun mereka di dalam kehidupan berkeluarga yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk saudara kami sedang menantikan hadirnya Bu Hati di tengah-tengah mereka ya Bapa. Iya Bapa, Engkau yang berkehendak menyatukan mereka menjadikan pasangan suami istri. Engkau pula yang berkuasa menghadirkan anak di tengah-tengah mereka. Mampukan ya Bapa agar kami dapat terus berpengharapan dan bersyukur di dalam penantian ini, untuk menjadi seorang bapak dan menjadi seorang ibu bagi anak pemberian Tuhan. Dan kiranya sukacita berkeluarga terus menyala di sepanjang kehidupan kami. Tak henti pula kami juga memohon kemurahan kasih Tuhan untuk saudara kami yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa. Berkatilah perjuangan dan usaha mereka. Tuntunlah ya Bapa agar mereka pada akhirnya boleh mendapatkan pekerjaan untuk penghidupannya. Dan biarlah di dalam ketekunan mereka boleh bekerja, dan melalui pekerjaannya itu mereka juga dapat mencukupkan kebutuhannya dan boleh memuliakan Tuhan. Ya Bapa, di dalam kebersamaan kami saat ini kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang undur dari persekutuan, undur dari Tuhan. Ya Bapa, kami bersatu hati memohon kepada-Mu, jangan biarkan mereka ya Bapa. Pekakanlah telinga kami, lebarkanlah pandangan mata hati kami ya Tuhan. Pakailah kami ya Bapa untuk dapat merangkul mereka, untuk dapat lebih memperhatikan mereka, agar mereka kembali merasakan kehangatan persekutuan dan boleh kembali bersekutu dan mengingat cinta kasih Tuhan. Mampukan kami sebagai gereja ya Bapa, agar kami untuk terus bergandengan tangan, berbagi kasih dan kehangatan, membangun persekutuan yang lebih indah, persekutuan yang saling membangun, saling memperhatikan, menjadi persekutuan satu rasa, satu pengharapan, yaitu kasih Tuhan. Biarlah api cinta kasih Tuhan terus menyala di dalam hati kami masing-masing untuk dapat saling menerangi di antara kami.
Ya Bapa, sebagai gereja kiranya Engkau juga berkenan memampukan kami, memakai kami gerejamu ini terus menjadi kawan sekerjamu ya Tuhan, untuk dapat menjangkau mereka yang kekurangan, menjangkau mereka yang dalam kemiskinan, menjangkau mereka yang dalam kelaparan, dalam penderitaan, bahkan menjangkau mereka yang dalam kegelapan, menjangkau mereka yang di dalam kesepian. Mampukan kami dengan setia ya Bapa, untuk dapat memeluk mereka, berbagi kasih, agar mereka dan merasakan terangnya api cinta kasih Tuhan. Berkatilah dan pakailah majelis gereja, karyawan gereja, komisi dan bebadan gereja, dan seluruh warga gereja ini, agar dapat bergotong royong sehati sepikir, mewujudkan misi dan visi gerejamu, mewujudkan pewartaan kasih Tuhan bagi sesama kami, bagi bangsa dan negara kami. Menjadi warga gereja yang peduli, yang saling melayani, menjadi warga gereja yang selalu berbagi sukacita, menjadi warga gereja yang dengan sukacita mampu dan mau mengambil peran dan tanggung jawab di dalam pelayanan bersama. Pada akhirnya ya Bapa, kami menjadi warga negara di negeri yang indah ini. Kami bersyukur dan memohon kemurahan kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, para pembuat dan pengambil keputusan dan kebijakan di negeri ini. Terangilah ya Bapa, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang penuh kedamaian dan keadilan, hormat menghormati, harga menghargai satu dengan yang lain. Sebagai sesama anak bangsa, mampukan kami semua untuk saling menundukkan diri dan bersama-sama menyuarakan suara kebenaran, menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan menempatkan kami. Ya Bapa, mampukan kami juga ya Bapa untuk dapat menjaga kesehatan kami terlebih di masa liburan ini, agar pada saatnya nanti ketika kami aktif kembali untuk bekerja, untuk sekolah dan belajar, kami semua siap melakukan yang terbaik di dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Engkau lebih mengetahui apa sesungguhnya yang telah kami perlukan, yang akan kami perlukan. Kiranya Engkau perlengkapi dan kabulkan doa kami ini ya Bapa, seturut dengan kemurahan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan gajah wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit
Raja Wali. melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.